wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luas, nikmat yang sangat banyak, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Akhirnya kita dipertemukan kembali dalam kegiatan KIDI hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah. Insyaallah kita yang hadir termasuk di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, untuk KIDI hari ini akan mengambil tema atau judul keluarga takwa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ismaidas. Kebetulan beliau sudah ada di sebelah kanan saya. Mungkin kita punya waktu seperti biasa sampai 1:30, sisihkan waktu beberapa menit, 10 menit atau tanya jawab. Sebelum kita mulai, kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Tes. Yang main ini nggak bisa. Baik, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan salam tadi kuping kita sejuk, hati kita berbunga, hidup kita jadi penuh makna, penuh nuansa, penuh cinta, penuh pahala, mulia, bahagia, dan ujungnya surga. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sidqi wal wafa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua bertemu di sini untuk sama-sama mengkaji dan menggali nilai-nilai dan ilmu yang islami, untuk sama-sama meneladani sunnah Nabi, untuk sama-sama menyembah Allah satu-satunya ilah, satu-satunya penguasa, satu-satunya harapan di muka bumi. Salawat salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling bahagia hidupnya, manusia yang paling baik pada keluarganya, manusia yang paling setia pada sahabatnya, manusia yang paling berkorban buat umatnya, manusia yang paling bijaksana pada sesamanya, manusia yang paling suka berbagi pada sama manusia, manusia yang paling suka memberi pada seluruh semesta. Hadirin sekalian, dan manusia itu yang sebelum kita ada, sebelum kita lahir, sebelum kita hadir di muka bumi, dia udah sayang sama kita. Ketika kita lahir, dia udah ingat sama kita. Bahkan sebelum kita ada, dia sudah memikirkan kita dan menangis buat kita. Manusia tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita masuk pada satu masa di mana ketakwaan itu sangat sulit untuk bisa kita cari. Orang takwa sulit sepertinya kita temui. Orang sibuk pada dunia, orang bergegas mengejar harta, padahal harta cuma sarana. Orang yang mengejar dunia belum tentu kaya, tapi kesiksa pasti. Orang yang ngejar dunia belum tentu kaya, tapi menderita iya, karena dia akan tergila-gila dan dibudakin sama harta. Orang kalau nyari istri itu biasa. Tapi orang kalau kegila-gila sama calon istri itu bahaya. Dia bisa dibudakin. Orang kalau cinta sama istri itu biasa. Tapi orang kalau cinta mati sama calon istri itu bisa gila. Makanya cintai sewajarnya, benci sewajarnya. Sama orang kalau cinta sama dunia biasa. Tapi kalau dia cinta sama dunia lebih dari segalanya, maka dia akan gila. Orang yang ngejar dunia belum tentu kaya. Orang yang ngejar akhirat
Sama, belum tentu kaya juga. Sama-sama belum tentu kaya. Tapi orang yang ngejar akhirat pasti ke surga. Sementara orang yang ngejar dunia udah pasti nggak akan sampai ke surga. Nah, tapi dua-duanya sama-sama belum tentu bahagia. Kita kerja sambil ibadah nih, kira-kira kaya nggak? Belum tentu. Nah, kita kerja sambil nggak ibadah, kaya nggak? Sama. Kita kerja sampai jumpalitan, sampai musyrik, sampai tiap malam kita bakar menyan, jagain lilin, udah kaya nggak? Belum tentu. Sengsara pasti. Apa kurang artis yang berantem sama ibunya, yang kena penyakit gila, ya kan? Yang muncul di YouTube berkali-kali. Apa kurang? Dulu dia nyela orang lain, sekarang emaknya dicela-cela. Apa kurang contoh begitu? Apa kurang orang yang jual agamanya dia menikah dengan seorang laki-laki yang kafir? Itu orang terkenal kaya. Apa kurang contohnya? Manusia. Jadi nyari takwa susah karena orang udah terlanjur nggak percaya sama agama. Terus bagaimana caranya? Kembali kepada agama. Tapi sebelum ke situ kita masuk pada lingkungan yang fitanan kaqitalil muslim. Musibah seperti malam yang gelap gulita, menyeramkan. Anak TK di sodomi, anak SD mukulin temennya sampai mati, anak SMP, SMA rekaman pornografi, porno aksi, yang kuliah ngospek adik kelasnya sampai mati, yang udah lulus kerja jadi ketua MK ketangkep karena korupsi, bahkan ganja di kantornya sendiri, yang jadi pemimpin agama, jadi menteri agama korupsi, tersangka korupsi dana haji, anak buahnya tersangka korupsi pengadaan kitab suci, sampai Quran dikorupsi. Makanya kita baca Quran sering salah, mungkin hurufnya kurang atuh. Nggak ada urusannya itu, mah kitanya yang malas ikro, tasin nggak pernah datang, nggak ada masalah korupsi itu mah. Jadi ini kondisi di mana orang sekarang nggak percaya sama agama. Manusia tuh waktu hidup nggak mau sholat, ntar pas mati baru orang dikumpulin disuruh nyolatin. Waktu hidup nggak mau ngaji, ntar pas mati baru orang dikumpulin disuruh ngajiin. Udah telat. Mau yang ngajiin se-RW juga yang nyolatin sekampung. Kalau kitanya nggak sholat, nyungsep juga. Beneran. Waktu hidup nggak mau dengerin azan, tiap azan maghrib diganti mesin etron, cincin, leontin, kalung, gelang, rantai. Putri yang dibuang tuker tambah dikiloin, ya kan, ganteng-ganteng sering gila, ada begitu. Jelek-jelek monyet, ada begitu. Nah hadirin sekalian, ini masa dimana orang nggak peduli sama agama. Kita beragama tuh ikut-ikutan. Orang puasa kita puasa, ya. Iya beneran, orang puasa kita puasa. Orang semangat pakai kerudung kita pakai kerudung. Ntar orang maksiat kita maksiat dah. Ntar orang nggak sholat kita nggak sholat. Begitu. Ramadan kemarin pada ibadah ke masjid. Habis Ramadan sholat nggak pernah ke masjid lagi, subuh nggak pernah berjamaah, Quran udah ditinggalin. Kudunya kan Syawal, ini masih Syawal bukan? Masih ya. Tinggal berapa hari lagi sih? Sampai Senin ya, kalau nggak salah sampai Senin, kalau nggak salah. Sampai Senin tuh masih Syawal. Syawal kan harusnya meningkat. Ya alhamdulillah umat Islam di Indonesia rata-rata pas Syawal meningkat berat badannya. Habis lebaran boros benar begitu. Nah hadirin sekalian, kita masuk di mana masa agama cuma buat ikut-ikutan, tren belaka. Iya kan? Lalu bagaimana supaya kita jadi generasi bertakwa dan keluarga yang bertakwa? Kalau dalam Quran kan jelas, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Yang pertama kita tobat dulu, kembali kepada Allah. Kenapa? Udah terlanjur jauh kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar, kita mohon ampun sama Allah. Jangan sampai kita keburu kena kanker otak. Udah terburu kena kanker payudara, kita minta tolong sama siapa? Kalau kita sadar kena penyakit dulu, alhamdulillah sih udah sadar juga. Tapi kalau kita keburu kena musibah, apa iya kita kuat? Kalau suami udah kena kanker otak, istri kena kanker payudara, ya kan, anak ketangkap narkoba, nenek selingkuh, kakek berzina, coba. Itu keluarga model apa begitu? Kalau udah telanjur begitu, mau kita baru nangis. Saya tadi ngomong, kita, mohon maaf ya, jangan sampai sejarah berulang. Kita merdeka tuh 350 tahun butuh waktu buat merdeka. Kata sejarah begitu. Ini apa
butuh waktu yang sama supaya nih bangsa sejahtera. Benar nggak? Kita itu dari 350 tahun. Sekarang di bangsa udah sejahtera belum? Belum juga. Jauh panggang dari api. Ini bangsa kaya. Ya kan, kita punya gunung isinya emas, sampahnya Tebaga. Ujung gunungnya salju abadi, pinggiran gunungnya kota Des Pelangi, pantainya Raja Ampat. Gunung paling indah ada di Indonesia, Rinjani. Pantainya luar biasa, iya kan? Dari Tanjung Lesung, Sawarna sampai ujung Kulon. Indahnya nggak keru-keruan. Tapi kok kita nggak maju-maju gitu. Makanya tobat. Kenapa kita akhirnya merdeka? Atas berkat rahmat Allah. Makanya kalau kita mau bangkit sebagai sebuah bangsa, rahmat Allahnya undang supaya turun. Berkah munculin. Yang namanya berkah itu bukan gila dunia. Yang namanya berkah nama waziyadah, numbuh dan nambah. Nambah dekat sama Allah, nambah manfaat, nambah baik hidupnya. Ini bangsa nambah dekat nggak sama Allah. Orang sekarang udah banyak yang intelektual, udah banyak yang anti sama agama, nggak percaya sama Rasul. Udah nggak usah bawa agama. Emang kita bernegara bisa bawa-bawa agama? Lah, di Indonesia kita udah nggak bawa-bawa agama dari dulu sih. Hasilnya apa? Nol besar. Jadi profesor, dokter yang anti agama harusnya ngaca. Ente udah nggak pakai agama selama ini, 68 tahun merdeka. Udah dapat apaan? Jajal agama dipakai. Nggak dipakai, lihat mau jadi apa gitu. Ini bangsa. Ketika ini bangsa udah jauh dari agama, kita lihat hasilnya. Bukan cuma kemaksiatan di mana-mana. Kemiskinan merajalela. Walaupun kemiskinan katanya berkurang. Karena makin banyak yang di bawah garis kemiskinan. Belum miskin. Yang miskin dikit, yang di bawah garis kemiskinan makin banyak. Pertanyaannya, kan 68 tahun, 69 tahun kita udah salah langkah nih, 69 tahun ya kemarin ya. Udah salah langkah. Ya kalau langkah udah salah, kan kudunya muter balik, jangan lu paksain. Udah ketahuan salah milih istri, udah kita jalanin nih 5 tahun, 7 tahun, kayaknya makin berantakan. Rumah tangga isinya pertengkaran. Harusnya kan kita stop dulu. Udah deh, bagaimana kalau kita nggak usah ceriduk, pisah ranjang dulu dah. Enggak. Supaya kita sadar, bener nggak kita selangkah? Bener nggak kita sehati? Bener nggak kita sevisi? Ibarat main bola, ya kan? Sejak pertama kali dibentuk sampai sekarang misalnya 60 kali pertandingan, kita 70 kali kalah. Kan udah hancur banget tuh. Kira-kira kita ganti nggak tuh pelatih? Kita ganti nggak tuh taktik? Ini kita pakai taktik yang sama. 10 kali main, 16 kali kalah gitu. Pertama kalah sama tim lawan, yang kedua kalah sama media, yang ketiga kalah disorakin orang. Sekarang saya mau tanya, kita ganti nggak tuh taktik? Ini kan Indonesia udah merdekanya udah lama. Kan masih begini-begini aja. Taktik ganti dong. Merapat ke Allah, merapat. Illa man taba. Kembali kepada Allah, taubat. Taba aruju ilallah. Saatnya kita bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri ditanya, "Tuan, saya nggak punya anak." Apa kata Hasan Al-Basri? "Beristighfarlah engkau." Yang lain bertanya, "Tuan, saya miskin." "Beristighfarlah engkau." Yang lain juga bertanya, "Tuan, saya kesulitan dalam hidup." "Perbanyaklah engkau beristighfar." "Tuan, saya nggak punya anak, Tuan." "Tuan, nikah belum?" "Belum." "Makanya kawin dulu." "Tuan, saya nggak punya anak, udah nikah." "Maka beristighfar engkau." Orang nanya, "Saya kenapa ente tiap kali orang nanya ente suruh istighfar?" Karena boleh jadi terhambatnya rezeki, terlambatnya pertolongan Allah karena dosa kita. Boleh jadi rezeki harusnya bertumpuk pada kita, terpaksa kemudian menghilang karena dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dengan
boleh jadi rezeki itu menjadi penawar atas dosa yang kita lakukan. Itu orang-orang Amerika Pak, bagaimana Pak? Ya kan dia maksiat mulu, nggak percaya Tuhan, buktinya rezekinya jalan. Iya rezekinya jalan, tapi kan neraka. Sementara Allah masih ngasih peluang kepada kita untuk ke surga. Maka Allah stop rezeki kita, Allah kurangi keberkahan kita, biar tahu diri dan nyadar. Kalau nggak sadar juga, udah tunggu waktu. Memang orang Amerika dikasih rezeki, Allah biarkan begitu aja hanyut? Enggak. Kawin cerai di mana-mana. Mau tinggal di Amerika. Mereka udah terbiasa dengan kawin cerai, sehingga merasakan bahwa kawin cerai biasa. Mau begitu? Mau ibu tiap hari melihat anaknya nonton video porno di rumahnya biasa aja? Mau sang anak nonton ke bioskop, ternyata yang main video buka-bukaan ibunya, bapaknya? Emang kita nggak lihat dari terakhir nih, orang-orang terakhir Robin Williams, yang terakhir siapa lagi? Ya Robin Williams. Nggak apa sih, yang tuh yang main film Mrs. Doubtfire itu. Benar Robin Williams. Orang yang dianggap baik, apa yang terjadi? Bunuh diri. Whitney Houston terkenal, bunuh diri. Ini saya sebut nama artisnya, ketahuan dah umur saya. Yang lama-lama soalnya, yang baru siapa ya? Ya, kita kenal Bill Cosby, iya kan? Orang yang dianggap paling bagus sebagai kepala rumah tangga. Anaknya narkoba. Kenapa? Dia orang baik, tapi dia nggak bisa mencetak orang baik yang baru. Kenapa? Orang pedomannya nggak ada. Saya orang baik nih, tinggalnya di Inggris. Untuk mencetak anak baik, bagaimana caranya? Menurut pengalaman saya, menurut data yang saya dapatkan, menurut informasi yang saya miliki, menurut ilmu yang saya tahu. Kalau pas benar, kalau salah. Kalau orang Islam gimana Pak? Saya pengen orang baik Pak, saya pengen anak saya baik, bagaimana? Tinggal ikutin sunnah Nabi, kelar. Kita hidup tinggal copy paste aja, malas luar biasa. Kita punya masalah apa? Tinggal ngikutin cara Nabi. Sahabat mau dibunuh, dia sholat 2 rakaat, ya kan? Rasul difitnah, dia balas dengan doa. Ibu punya masalah apa? Wah saya Pak nggak punya rumah. Nabi Isa nggak punya rumah, dia makin rajin sujud. Coba, wah saya penyakit nggak sembuh-sembuh. Nabi Ayub dia banyak istighfar. Wah saya kesempitan Pak. Nabi Yunus dalam perut ikan. Ikannya kita nggak tahu tuh jenisnya apa. Ikan nun. Ada yang bilang ikan paus, ada yang bilang ikan hiu. Walaupun ada yang bilang Trimedan, belum ada yang ngomong. Trimedan kali Pak Ustaz. Kekecilan kalau Trimedan bang. Nah ini menunjukkan ilaman taba, saatnya kita kembali sama Allah, kembali kepada Allah. Jadi ternyata boleh jadi rezeki itu terhambat karena dosa yang kita miliki. Kita nggak maju-maju sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah pribadi, sebagai sebuah keluarga. Makanya istighfar. Orang kalau istighfar jadi tahu diri, kenal diri, punya harga diri, kan begitu. Allah udah ingetin, kita nggak sadar. Kita lihat di TV, orang kaya aja bisa menderita karena kekayaan nggak bisa membeli kebahagiaan, betul nggak? Orang kaya belum tentu bahagia, apalagi yang miskin. Kaya aja belum tentu, miskin sujud makanya. Yang kaya nggak sholat, sengsara. Orang kaya nggak sholat, nyungsep. Ini kita miskin nggak sholat, pengok. Gimana sih? Nah hadirin sekalian, lihat terbukti sekarang bangsa-bangsa yang dekat sama agama, mohon maaf, sebutkan bangsa-bangsa yang dekat sama agama, ekonominya makin tinggi, makin luar biasa. Wah itu Pakistan, Ustadz bilang Pakistan mah nggak jelas dari dulu. Emang dekat sama agama, orang presidennya aja pernah perempuan. Kalau dalam Islam kalau masih ada laki-laki, pilih laki-laki. Bukan apa-apa, laki-laki emang koam bu. Karena kalau perempuan juga itu ada batasnya. Apa batasnya? Dia jadi ibu bagi dunia. Ini keluarga ditinggal bapaknya, ini anak masih bisa bener. Tapi anak ditinggal emaknya hancur. Contoh, ini anak bapaknya, mohon maaf gitu ya. Ini anak bapaknya suka main perempuan, tapi emaknya soleh. Kira-kira soleh nggak nih anak?
Ini anaknya bapaknya rajin sujud, emaknya jablay. Kira-kira tuh anak bagaimana? Berat. Makanya dalam Islam tuh diatur, bukan karena perempuan lebih bukan nggak ada itu urusannya. Tapi Islam tahu bahwa ibu adalah al-ummu madrasatil ula. Ibu tuh guru yang pertama. Nah hadirin sekalian, pokoknya sekarang ibu pada kerja, ntar kita bahas. Bagaimana kalau ibu kerja pak? Bapak juga kerja, bagaimana? Berarti bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Ya kan? Nah hadirin sekalian, kembalikan ila mantaba, kembali kepada Allah, rujuk ilallah. Keluar. Suatu ketika ada seorang yang naksir dengan perempuan istri tangganya. Dalam sebuah kitab disampaikan bahwa ada seorang suami laki-laki yang naksir dengan istri tetangganya yang cantik, dan dia lihat sepertinya sang istri juga menaruh perasaan yang sama, ya kan? Kalau bahasa kitanya sinyal-sinyalnya ada gitu ya. Yang perempuan jatuhin satu tangan dipungut nih laki-laki, ternyata bekas ingus, orang dibuang ente ambil, ente yang salah, keburu GR kalau begitu, ya kan? Dia kelihatan begitu. Akhirnya ketika yang perempuan itu satu ketika berjalan diikuti sampai di satu tempat yang dianggap sepi dan aman, dia keluar, dia hampiri itu perempuan. Kaget yang perempuan, apa yang kau mau? Yang laki-laki mengatakan, aku sungguh punya perasaan kepadamu. Yang perempuan mengatakan, aku juga punya perasaan yang sama. Akhirnya yang laki-laki mengajak yang perempuan untuk berbuat jelek. Berbuat jelek maksudnya maksiat ya, bukan main comberan, bukan. Biar nggak salah paham nih. Diajak bermaksiat. Apa kata yang perempuan? Sungguh cintaku kepadamu lebih berat daripada cintamu kepadaku. Aku lebih mencintaimu daripada engkau mencintai aku. Tapi bukan begini caranya. Bukan ini yang namanya cinta. Ini namanya adalah sesuatu yang haram, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saya mencintaimu dengan cara saya, dengan cara yang benar. Sungguh aku takut pada neraka yang tidak akan pernah padam panasnya, yang selalu membara. Nangis yang perempuan, kaget yang laki. Ada orang yang sangat mencintai dia, tapi kemudian menjaga dia dari maksiat. Sungguh itulah cinta. Apa itu cinta? Sesuatu perasaan yang membuat kita mampu memandu pasangan kita menjadi bahagia ke sorga. Bahagia dan ke sorga. Dia mungkin bahagia, tapi akhirnya ke neraka, berarti dia nggak bahagia. Nah hadirin sekalian, ini cinta yang memandu pasangannya menuju kebenaran. Yang laki-laki kaget, dia taubat. Mulai saat ini saya harus berhenti taubat. Malu dia sampai begitu sama perempuan yang dia cintai. Malu dia. Ternyata dia nggak ngerti agama selama ini. Dan padahal ada orang yang memendam perasaan sama dia. Akhirnya dia taubat, di jalan sampai ketemu seorang ulama, dia belajar. Kemudian ulamanya suatu saat kemudian waktunya berpisah. Dia berjalan bersama ulama itu sampai berapa saat, kemudian waktu berpisah tiba. Akhirnya kata yang sebelum berpisah, yang ulama tadi berkata, karena panas begitu terik, matahari seakan membakar bumi. Yang ulama berkata, tidakkah engkau berdoa supaya Allah menurunkan rasa nyaman kepada kita, supaya matahari, Allah jaga kita dari teriknya matahari. Apa kata yang laki-laki? Tuhan saja yang berdoa, ntar saya ngaminin aja. Ada apa? Ya kalau saya yang doa, dosa saya banyakkan. Kayaknya kalau doa kan bagusnya Tuhan yang berdoa. Tuhan lebih dekat sama Allah, nanti saya tinggal ikut aminin dah, biar lebih makbul. Dalam Islam boleh gak kita meminta doa dengan orang-orang yang kita anggap lebih baik? Boleh. Bahkan dengan orang yang kita anggap buruk saja boleh. Ya kan, ada orang lagi sakit, ada ipar kita, bongal bener orangnya, tapi dia lagi sakit. Kita ingat pesan bahwa salah satu doa yang mustajab itu di sisi orang sakit. Ente doain aneh ya, boleh minta begitu, silahkan. Nah dia minta doa, tuannya akhirnya tuh lama berdoa. Ketika berdoa selesai, tiba-tiba awan datang memayungi mereka sepanjang perjalanan. Kaget.
Laki-laki ini kaget sampai luar biasa. Itu orang kalau dekat sama Allah doa awan turun. Doa itu begitu. Saya doa berapa kali awan nggak yang turun, hujan. Nah hadirin sekalian, awan turun. Dan waktu berpisah tiba, mereka bertemu satu tempat, kemudian mereka berpisah. Akhirnya yang laki-laki bilang, Tuhan, saya pergi berpisah dengan Tuhan. Silahkan. Yang laki jalan, yang ulama ngeliatin. Yang ulama bingung kenapa? Tiba-tiba awannya ngikutin yang laki-laki. Nggak di situ. Jadi bingung orang yang doa dia ya. Kok awannya dia bawa? Emang punya saya, yang beli saya, ente main bawa aja. Dipanggil sini. Ada apa Tuhan? Engkau lihat. Ada apa Tuhan? Awan mengikuti engkau. Wah saya nggak tahu Tuhan. Ada apa gerangan? Ini berarti doa yang dikabulkan bukan doa saya. Kalau doa saya awannya sama saya. Buktinya awannya mengikuti engkau. Jadi tadi memayung kita karena dia memayung engkau. Apa yang telah engkau lakukan? Kaget anak muda. Enggak ada Tuhan. Ceritakan. Akhirnya dicerita. Tuhan saya sekarang udah meninggalkan dunia dan kesenangan. Karena saya bertobat. Dekat sama Allah. Saya mencari kebenaran dulu. Sampai kalau kebenaran tiba saya bisa lanjutkan hidup saya dengan cara benar. Kalau duit tinggal gampang dicari. Kalau iman susah. Kalau kita mati nggak sempat punya harta, kita masih bisa bahagia. Saya bilang itu Nabi Muhammad bahkan mati meninggalkan harta dia bahagia. Kalau kita mati nggak punya rumah, kita masih bisa bahagia. Kalau kita mati nggak sempat punya mobil, kita masih bisa bahagia. Tapi kalau kita mati belum sempat tobat, belum sempat punya iman, bahagianya dari mana? Akhirnya yang laki cerita, Tuhan saya udah bertobat. Saya mengikuti Tuhan, berjalan mencari kebenaran. Sekarang saatnya saya pulang. Apa kata ulama tadi? Tobatmu membuat engkau lebih mulia dari aku. Doamu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau takwa minta ampun sama Allah, maka kemuliaannya luar biasa. Nah hadirin sekalian, makanya segera bertobat. Arruju ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takwa itu begitu. Karakter keluarga yang bertobat. Tapi jangan lupa bahwa ketika Nabi mengatakan manusia itu adalah orang-orang yang berdosa gitu ya. Dan wa khairu khata'in atawabun, sungguh manusia itu ada orang yang berdosa dan sebaik-baik pendosa adalah orang-orang yang bertobat. Bukanlah membuat kita terbiasa melakukan dosa, bukan. Justru harusnya sekali kita berbuat dosa segera kita menghentikannya. Nah hadirin sekalian, kalau dalam Quran disebutkan allazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Yaitu orang-orang yang ketika dia berbuat kesalahan atau berbuat zalim, diingat sama Allah. Diingat sama Allah. Langsung dia istighfar, dia minta ampun sama Allah. Itu orang-orang yang begitu. Dia berhenti, dia malu. Sekarang kita masuk pada masa di mana orang enggak malu bikin dosa. Maksiat jadi adat, judi jadi hobi, korupsi jadi tradisi, zina jadi budaya. Orang enggak malu berbuat dosa, orang bangga sama dosa. Bahkan orang melombakan dosa. Iya kan? Bukan cuma lomba buka aurat, bukan cuma hobi buka aurat, tapi lomba buka aurat, fashion show, tapi buka-bukaan. Bukan cuma melakukan perzinahan, tapi merekam perzinahan dan menyebarkan rekaman zina itu kemana-mana. Bukan sekedar video porno, kalau ini bukan. Itu film-film di Indonesia yang aneh-aneh bagaimana? Sekalinya film Wali Songo begitu juga. Lihat film Wali Songo, nggak keruan isinya, udah musyrik semua. Bagaimana wali ngalahin orang dengan ilmu, mentalin orang. Ini Nabi aja nggak gitu-gitu amat. Nabi nggak gitu-gitu amat. Sekarang orang tuh hebat kalau dia punya ilmu agama, bisa jalan di atas daun. Sungguh ulet dari dulu bisa jalan di atas daun, nggak ada kehebatannya. Orang bisa ngambang di atas air. Kalau mau ngambang di atas air naik perahu. Bagaimana sih? Ini contoh bahwa yang pertama kita bertobat segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kemudian illa man taba wa amana. Kembali meyakini perintah Allah Subhanahu wa taala, al-amalu bitanzil. Mengamalkan apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Bagaimana keluarga yang bertakwa yang diisi dengan penuh keyakinan? Kita kenal keluarga Ibrahim ini menjelang berkurban.
Alhamdulillah berarti punya cukup waktu untuk nabung nih. Kita nabung buat beli Zenfone yang baru, Zenfone ya, yang ngetop sekarang ya. Zenfone yang baru, tahu Zenfone nggak? Berarti mohon maaf kurang gaul ya. Zenfone yang dari Asus ya, yang prosesornya Intel Inside, itu Zenfone yang baru, ya kan? Walaupun saya anggap produk gagal ya, karena gagal saya miliki. Nah hadirin sekalian, orang mampu nabung buat beli handphone yang baru, gadget yang baru, masa buat korban aja tiap tahun dia nggak sanggup sih? Emang nggak ada niat sih begitu? Susah orang kalau nggak ada niatnya. Kalau diniatin mah kebeli setahun. Orang jajan kita aja sehari, berapa jajan sehari? 10.000, 20.000, rata-rata di sini. Jangan nyamain sama saya, kalau saya kan lain ya enggak. Nah hadirin sekalian, mungkin jajan sehari 20.000, ya kali sebulan berapa? 600.000. Ini banyak juga jajannya. Itu mah cuma 2 bulan udah kebeli. Ini ya apa? Kurban. Ini kisah. Oke, kita nggak bahas soal kurban, tapi disangka saya jualan lagi. Padahal emang iya sih. Ntar kita cerita dah. Nah hadirin sekalian, bagaimana Nabi Ibrahim dikisahkan sebelum riwayat kurban itu kan jauh setelahnya. Keluarga yang takwa itu yang pertama cirinya gampang. Dia yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang orang selalu bingung, negeri tanpa ayah, keluarga tanpa ayah, keluarga tanpa pengasuh, pembimbing, karena ayahnya kerja. Bener apa bener? Kesannya orang kerja salah. Itu yang bikin teori juga mesti ngaca. Jangan kesannya nyalain orang kerja, bukan, dilurusin dong. Negeri tanpa ayah bukan karena ayahnya nggak ngasuh, bukan. Bukan karena ayah nggak ada waktu, bukan. Karena ayahnya nggak punya iman, nggak punya ilmu agama, itu negeri tanpa ayah. Kalau ayah kerja, ketahuilah itu infak buat keluarga kita. Ketika ayah capek, ketahuilah itu menggugurkan dosa kita. Ketika ayah bekerja dan capek, ketahuilah itu jalan di surga. Keringatnya menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kita berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berkorban untuk keluarga kita. Ketahuilah itu jihadnya orang tua selain jihad yang sungguhnya. Alkitab fisabilillah. Jihadnya seorang ayah bekerja. Jadi nggak ada masalah dengan ayah bekerja. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Asal jangan bekerja dengan cara yang haram. Asal jangan maksiat. Itu aja. Bagaimana ketika anak sekarang nggak ada pengasuhan ayahnya? Itu bukan karena nggak ada waktu, tapi nggak ada iman, nggak ada ilmu. Sekarang saya mau tanya, kita kerja rata-rata ya, kerja pergi pagi, pulang besok, apa pergi pagi pulang malam? Pergi pagi pulang malam. Berarti subuh masih di rumah? Masih. Malam masih di rumah. Tahu nggak Ibrahim ninggalin anaknya Siti Hajar Nabi Ismail berapa lama? Dibawa ke Mekah, ke Baki yang tandus kering dan kerontang. Tibang lagi pohon, ontak nyesel lewat situ. Saking panasnya, orang nggak ada yang lewat di situ. Panas luar biasa, ibarat kata begitu. Itu Siti Hajar ditaruh di situ berbulan-bulan. Karena Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina. Nabi Ibrahim wilayah domisili Palestina. Jadi kalau dia punya KTP itu bukan paspor. Paspornya kudunya Palestina. Ya kan, berarti tanda tangannya Ismail Haniyah. Itu Gaza ya. Ibarat kata tuh kalau sekarang tuh dia paspornya Palestina. Anak ditaruh jauh. Berapa lama mau bolak-balik? Jalannya aja udah berbulan-bulan. Ini jalan nih. Saya mau pulang dulu ya ke rumah. Adik di sini aja sama anak kita. Saya pulang dulu ke rumah. Kemana? Ke bini yang pertama. Yang perempuan udah emosi dah. Begitu cara lu ya. Mentang-mentang bini muda ditaruh di ujung Berung, ya kan, di Sukabumi paling ujung. Ditaruh di Baki. Benar-benar orang laki di dulu sama. Ya kan? Bini muda ditaruh di Baki. Anak baru lahir. Wah, kalau ada kaseto dia ngadu kali dulu. Itu orang sekarang otaknya begitu. Bagaimana sih Hajar? Enggak. Jadi ketika dia pulang, itu berbulan-bulan baru nyampe rumah. Di rumah katakanlah Nabi Ibrahim cuma sebentar, katakan cuma sebentar. Ya udah saya 3 hari aja di sini deh. 3 hari, baliknya berapa lama? Itu pagi-pagi nggak pulang-pulang. Bang Toyib aja lewat. Cuma 3 purnama. Apa Nabi Ismail jadi bengal?
Apa Nabi Ismail jadi cabai-cabean? Kan kagak. Apa Nabi Ismail jadi geng motor? Kan enggak. Apa Nabi Ismail jadi klubnya Firaun? Kan enggak. Dia jadi manusia beriman. Bagaimana dia bisa beriman? Ketika muncul bapak yang bertakwa, keluarga yang takwa, ibunya bertakwa. Nabi Ibrahim takwa. Kenapa? Kalau Allah yang suruh tibang lagi diri, anak istri Allah suruh taruh di tempat paling pojok, taruh. Kalau emang haram kita ngomong ke bini haram. Biar kata adik ninggalin abang gak ada masalah. Pokoknya kalau, mohon maaf ya, kalau adik sekali lagi sering berduaan sama temen kantor, mohon maaf, talak tilu. Nah tapi kan dia kakak dia ibarat kakak saya sejak SMA. Mau ibarat kakak, ibarat tetangga. Kalau non muhrim aja. Pokoknya abang gak mau anak kita ulang tahun ya dia. Dia bilang abang gak mau ulang tahun. Niup lilin abang gak mau. Ya kalau mau syukuran silahkan, gak usah pakai lilin-lilinan. Ntar abang beliin Petromax yang gedean. Sekarang udah ada lampu hemat energi deh. Iya kan, gak usah pakai lilin. Terbakaran di rumah kita ya nggak? Ngomong. Sampein. Nabi Ibrahim itu begitu. Sampai istrinya yang dicintai itu ditaruh di pojok begitu. Tahu nih ada apa kok taruh sini. Tapi istrinya tuh nggak marah-marah, nggak mencak-mencak. Laki model apa sih lu? Ngaku si Nabi kelakuan begini ya? Enggak. Dia nanya apa? Dia tahu. Allahu amaruh bihaza. Bang, ini yang nyuruh Allah ya bang. Lihat seorang istri yang paham suaminya, yang percaya sama suaminya, yang taat sama suaminya. Tapi bukan lemah ketika dia sangat taat sama suaminya, dia sayang sama suaminya. Dia punya chemistry sama suaminya, bukan karena dia lemah. Dia berani, ditinggal sendirian di tempat kering, tandus kerontang. Ini Allah yang nyuruh bang. Nabi Ibrahim sampaikan, iya Allah yang suruh. Bang kalau Allah yang suruh abang jalan. Dibikinin tenda kecil, ya maksud kalau kita udah protes tenda kecil ya Allah. Paling enggak rumah kontrakan minimalis deh bang, ya enggak. Paling enggak 2 kamar ya. Megalon aqua sisain ya enggak. Enggak justru Siti Hajar, abang kalau jalan-jalan, ini keluarga yang takwa. Apa itu? Istri sama suami ukurannya ridho Allah. Kalau Allah yang suruh abang jalan, saya mah belakangan. Bang udah azan, abang jalan. Ini anak udah ntar anak sama saya gampang, abang sholat aja dulu ke masjid. Ntar saya bisa belakangan. Bagaimana luar biasa. Ya tapi abang dapat panggilan dari orang tua nih. Di sana ada bisnis, ada kali bisnis 3 miliar rial, ya enggak? Tapi orang tua nyuruh abang pulang. Bagaimana ya, Dek? Bang, kalau orang tua yang nyuruh, ikutin bang, biar kita berkah. Duit mah gampang dicari, ya kan? Kita sehari makan sepiring aja, nggak kuat nambah, ya kan? Sepiring nggak ada yang kuat nambah. Ya mau apalagi sih bang, abang pulang tuh, istri begitu. Kalau Allah yang suruh kerjain bang, ditinggal siap. Bagaimana seorang istri? Kalau saya, nggak mungkin Allah menelantarkan saya. Istri yang luar biasa. Dia siap ditinggalkan suami tanpa handphone, tanpa BB, tanpa internet, tanpa Bolt, Speedy dan lain sebagainya. Nggak bisa SMS laki kalau seandainya sepiteng macet. Iya. Tapi bagaimana? Jalan. Ini keluarga yang takwa. Karena bisa tadi yakin memperintah Allah Subhanahu. Makanya kalau Allah udah perintahkan, logika buang dulu biar nggak so pinter. Masa sih begitu? Bukan masa sih. Nabi ngomong begitu enggak? Tanya. Emang Nabi ngomong gitu? Emang ada hadisnya? Ya udah kalau hadisnya begitu kita ikutin aja. Bang kata guru ngaji saya anak itu yang perempuan sunat. Nah kata dokter enggak sih. Enggak usah. Ada hadisnya bang. Ya, biar kata hadisnya tapi kan ada momennya. Nah kok begitu ngomongnya? Momen apaan lagi bang? Enggak ada hadisnya. Emang sahih hadisnya? Sahih bang. Kalau bang nggak mau saya dikasih nih lihat ada. Ya kalau ada hadisnya berarti benar dong. Ya udah kita cari tuh begitu. Tetapi kata ayah A, ayah B begitu bang. Lah Nabi kita Muhammad. Kalau kata fulan belum tentu benar. Apalagi kata Jil. Lah kata Jil kan Rasul belum tentu benar. Lah kalau Rasul belum tentu benar, apalagi Jil lebih salah. Nah ini contoh yang paling gampang. Nah hadirin sekalian, bagaimana seorang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala? Kita ingat kisah Nasi Mubarak, seorang budak.
Ada putri yang hendak mau menikah, cantik luar biasa. Dilamar pejabat ditolak, anak pangeran dia tolak, kaya dia tolak. Bingung sama bapaknya, mau yang gimana sih? Dia nggak mau orang lamar karena dia kaya, dia nggak mau orang lamar karena dia cantik. Dia pengen nyari orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh putri yang begitu. Yang penting Allah redho, itu yang utama. Nyari suami yang penting mapan. Kalau harta mah bisa dicari. Kalau iman susah ditumbuhkan. Kalau harta minta sama Allah, asal kerjanya rajin, datang hartanya. Nah hadirin sekalian, bagaimana kemudian akhirnya bapaknya putus asa. Sampai bapaknya suatu saat jalan ke kebun anggur. Ini menunjukkan situasinya bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kebun singkong. Jarang kita jalan-jalan kebun anggur ya enggak. Di jalan kebun anggur dipanggil budaknya, si Mubarak. Ulan sini, tolong ambilkan anggur kepadaku. Diambilkan anggur, ternyata asam. Kenapa engkau berikan yang ini? Cari yang lain yang manis. Diambil asam lagi. Sudah berapa lama engkau kerja di sini? 2 bulan ya Tuhan. Kenapa ngasih yang asam? Kan saya minta yang manis. Emang ente nggak sanggup bedain yang manis yang asam? Nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Emang ngapain aja di sini? Tuhan, kerja saya menjaga kebun Tuhan. Saya nggak pernah makan sama sekali. Nggak pernah jajalin. Kenapa enggak? Karena saya nggak pernah. Itu bukan hak saya Tuhan. Saya tugasnya menjaga, bukan makan. Kalau saya makan itu bukan hak saya. Tuhan belum mengizinkan saya, belum menyuruh saya. Yang bukan hak saya nggak akan saya ambil. Luar biasa. Ibarat kata jangan lagi di pohon jatuh saya nggak makan, ya enggak. Sebab kalau jatuh kan kotor. Begitu makan tersakit. Wah ini luar biasa. Kok bisa begitu? Dipanggil supervisornya. Ini model apa anak buah? Ya Tuhan, orang paling baik di sini tuh dia. Rajin sujud, takut Allah, yang haram dia tinggalin. Ibarat kata jangan lagi yang haram. Yang syubhat dia nggak mau, yang nggak jelas dijauhin. Jangan lagi yang syubhat, yang halal dia tahan. Ada nggak orang yang halal dia tahan? Ini Rasul tuh sahabat begitu, namanya wakaf. Wakaf, dia tahan yang halal buat Islam, buat agamanya. Atau dia sedekahkan. Ada orang datang ke rumah kita menjelang Lebaran. Ya tolong dong, Ustaz, tolong apa nih? Saya mau pulang kamu Ustaz. Betul 5 juta masih kurang. Oh, memang kurang berapa ya? Kurang 4.900.000. Lu ngerampok sih, begitu caranya. Kalau kurang tuh 100.000, kurang 4.900.000. Ya pokoknya saya kurang segitu. Ustadz mau minjemin nggak? Oke saya pinjemin, tapi nggak semua. Ya nggak apa-apa Ustadz, berapa? Goceng. Ya terserah saya. Ente kurangnya banyak. Ya, jangan goceng. Ya udah saya pinjemin 50.000. Bagaimana? Oke deal. Ya udah, nih saya pinjemin. Hati-hati di kampung, salam sama keluarga. Siap Ustadz. Ya kan? Pas dia pulang kampung, habis dia kampung balik. Ustaz, ini duitnya udah ada kemarin, alhamdulillah nih masih ada lagi, udah ada 50.000. Ini saya balikin ya, nggak usah. Udah saya udah redoin dari awal, biar berkah, doain aja ya. Tuh, yang halal kita tahan. Ini Mubarak luar biasa. Kaget tuh bapak. Ini kayaknya orang yang luar biasa. Ada orang yang luar biasa juga yang saya kenal, siapa? Putri saya. Harta dia nggak ngiler, ganteng dia nggak pikirin, ya kan? Beda sama ABG Indonesia, cabai-cabian ya nggak. Melihat pemain Korea dikit udah histeris sampai cekikikan ke kuntilanak. Orang kafir dipuja-puja, kenal juga posternya ditaruh di kamarnya, kenal juga kagak, kenal juga enggak kita sama dia. Ya Allah, kita ngimpi tinggi-tinggi. Yang sayang sama kita ibu kita banyak, yang sayang sama kita ibu kita ada, yang sayang sama kita bapak kita nggak puja-puja begitu, kita nggak pajang-pajang juga fotonya. Jadi kan kita nggak teriakin juga namanya, nggak sebut-sebut di status kita. Ini orang yang kita nggak kenal, orang Korea, ya Allah. Tahu muka aslinya bagaimana kita juga nggak tahu. Oh, luar biasa. Tapi ini perempuan nggak mau dengan yang begitu. Ini anak dia, pasti, ini cocok. Dia ngomong istrinya, ini saya punya jodoh buat putri kita. Siapa? Budak kita Mubarak. Wah, istrinya kan nanya. Nih, kenapa? Bah, mungkin kalau orang sekarang udah nggak mau kali. Abang jadi laki yang bener dong, jangan sekate-kate begitu. Masa anak kawin sama budak, ya kan? Kalau kata orang Roblong, budak bukan sembarang budak. Saya terusin dong asik sih. Ini budaknya rajin sholat neng, bagaimana? Oh kalau itu saya setuju. Ini dekat mall, nah itu yang susah dicari. Ditawarin sama anaknya setuju. Akhirnya dinikahkan, akhirnya itu budak paling kaya di situ. Lahirlah dari mereka anak yang namanya Abdullah bin Mubarak, pemimpin para ulama, jenderal para tabi'in di zamannya, dari ibu yang mencari ridho Allah, dari bapak yang anti maksiat, yang rajin sujud sama Allah Subhanahu wa taala.
lahir pemimpin dari masyarakat yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat keimanan. Ila man taba, muncul keluarga yang takwa. Kalau kita bahas lebih lanjut luar biasa. Makanya kalau yakin sama Allah, logika disingkirin dulu, biar kita jadi orang nggak so tahu. Kalau logika didahuluin, ntar kita jadi kafir. Percaya nggak? Orang yang mendahulukan logika dari iman, dia akan kafir. Orang yang mendahulukan logika dari wahyu, maka dia bisa kafir. Kecuali dia menggunakan logika untuk menegaskan keimanannya. Masa iya Pak, mendahuluin logika bisa kafir? Nggak usah ceritain Isra Mi'raj ya, yang nggak percaya sama Rasul. Karena nggak mungkin secara logika manusia bisa Mekah Madinah dalam waktu semalam dan ke Mekah Madinah. Dari Madinah ke Masjid Al-Aqsa sehari semalam nggak mungkin. Oke, dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa nggak mungkin waktu semalam. Kita ingat kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh suruh bikin perahu di mana? Di gurun pasir kering, kerontang, tandus. Ketika dibikin perahu, orang katain, bodoh luar biasa. Pakai logika, bagaimana mungkin sampan berlayar di atas daratan? Nggak mungkin perahu terbang di atas debu. Ini ngaku Nabi, kalau bahasa kita, ngaku Nabi tapi sensor gitu ya. Ngaku Nabi tapi otaknya nggak dipakai. Ngaku Nabi tapi begitu. Wah ini sih kayaknya orang menghina. Tapi Nabi Nuh apa kemudian nyerah? Nggak ada urusan. Allah yang suruh, mau diapain ikutin aja. Dihina kita doain. Sampai orang buang tinja di situ, sampai tuh perahu isinya tinja semua. Apa yang nggak nangis? Kalau air mata udah nggak terbendung, darah udah menetes, keringat kita udah kering, kita nggak bisa apa-apa lagi. Ada Allah. Allah udah bilang kun fayakun, jadi. Udah kotoran semua. Allah tolong dengan luar biasa. Ada orang buta mau ikut-ikutan, buang tinja ke situ, mau ikut-ikutan. Buta jalan udah susah, mau menghina Nabi lagi. Pas dia mau mau jongkok kali nyangkut kakinya, jatuh nyungsep ke tinja, sembuh butanya. Langsung ke Ponari, nemu batu, semua orang berobat ke Ponari. Besoknya Ponari kecapean sakit bengek, datang ke puskesmas, dia nggak telan batunya. Nah itu bagaimana kemudian Nabi Nuh kemudian dengan cara itu ditolong. Orang berebut, wah itu karena batu bisa, karena tinja bisa sembuh. Apalagi saya cuma pengkor, apa iya nggak sembuh, loncat ke situ. Apalagi saya cuma gudik, apa nggak sembuh, dipeper-peperin loncat ke situ. Saya belum hamil-hamil, kira kali kalau saya telan sehari 3 kali sembuh kali. Wah hampir sembuh, bersih semua. Tapi percuma karena perahu tetap nggak berlayar kemana-mana. Allah udah suruh serahin ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba hujan turun sehari, becek, 2 hari banjir, 3 hari anyut mau kota-kotanya. Yang udah telanjur kafir mau ngomong apa? Udah telanjur kafir mau Allah. Anak udah telanjur melawan orang tua. Anak udah telanjur kafir kemudian. Udah telanjur melawan orang tua. Rumah tangga udah telanjur hancur. Rumah udah telanjur cerai. Tobat juga masih ragu. Ya Allah, ini bangsa. Udah berkali-kali dimainin laki-laki, sampai mobil diserahin juga ke orang. Bukannya tobat pakai kerudung, malah makin buka-buka, nunggu aja udah. Nah hadirin sekalian, ini contoh. Kalau saya sebut, saya cukup sering lihat kehidupan artis bukan dari TV, karena dulu sering ketemu ya. Ya kan waktu saya masuk TV saya keluar lagi. Ya kan sering ketemu tuh, ya Allah. Ya saya tahulah bagaimana kondisinya. Makanya kita banyak-banyak tobat lah, kita istighfar. Kita yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak, ntar kayak kaum Nabi Nuh, merasa lebih hebat dari agama, akhirnya begitu. Nah hadirin sekalian, illa man taba wa amana. Bagaimana keluarga Nabi Ibrahim itu begitu. Dan kemudian Nabi Ibrahim mencontohkan keluarga yang punya visi sorgawi. Yang dibenak daripada suami dan istrinya adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dari situ lahirlah manusia-manusia yang luar biasa. Anak, kalau kita bahas agak panjang. Sedikit saya muncul anak yang sangat berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Karena Nabi serahkan Ismail pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim jaga dengan doa. Rabbana ini askantu min zuriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Doakan supaya rajin sholat, supaya dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga anak kita berdoa.
titipin anak kita sama Allah. Kita nggak pernah bisa jaga suami kita karena suami kita kerja, kita nggak bisa ikutin tiap hari. Dia lagi ngetik di kantor pakai laptop, tahu-tahu muka kita muncul. Nah, ini bisa. Ya kan? Suami nggak bisa jaga istrinya dari kemungkinan berzina. Dan kita nggak bisa jaga anak-anak kita sekarang. Anak SMP, ya Allah, tiap hari dengerin. Anak SMP udah punya BB sendiri, beli Android Cina, 500.000 dapat, bisa Facebookan, bisa internetan, bisa Google yang porno-porno. Kita nggak bisa jagain anak kita. Tapi Allah bisa titipin keluarga kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim lakukan itu contoh. Lahir penjagaan Allah dari ibu yang bertakwa. Bagaimana Siti Hajar luar biasa. Dia percaya sama Allah, dia ikhtiar. Dia lari ke satu tempat, dia balik lagi ke situ, dia lari lagi ke satu tempat. Kenapa Nabi Siti Hajar Safa Marwah? Kenapa? Karena dia tahu kalau dia perginya jauhan, dia nggak bisa jagain anaknya. Ibu tuh yang cerdas begitu, dia harus bekerja. Ibu wanita karir kan saat itu Siti Hajar mesti kerja. Dia butuh makan buat anaknya, butuh minum. Dia lari ke sana kemari, dia balik lagi. Jadi ibu yang kontrol anaknya. Tanya anaknya di mana. Titip anaknya sama siapa. Jagain anaknya. Dilihat anaknya. Dan jangan lupa, anak bukan beban. Ketika Siti Hajar capek, dia aus, dia gak bilang, ya Allah, ini anak nyusahin. Ya Allah, sayang aja udah lahir lu. Kalau balik ya, kita masukin mesin cuci, kelar ya enggak? Enggak. Dia tahu, Siti Hajar tahu ini anak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya rezekinya lahir lewat anaknya. Zamzam itu lahir dari anak. Jadikan anak kita mengundang rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan anak kita berkahnya rumah kita. Bagaimana Ismail jadi berkah buat kedua orang tuanya? Ya kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Keluarganya ahlu takwa semua. Itu luar biasa. Cuma kita mesti persingkat gitu ya. Nah, Siti Hajar begitu. Apa hebatnya Siti Hajar? Dia jaga anaknya jadi berbakti. Padahal Siti Hajar, mayoritas ulama mengatakan Siti Hajar itu budak. Hadiah dari Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim pada waktu itu sempat mau dilecehkan oleh raja waktu itu. Sebagai permohonan maaf dikasih budaknya. Tapi itulah cara mencari istri, cari yang dekat sama Allah. Level pendidikan nomor 100. Siti Hajar budak, tapi dia jadi ibu bagi dunia. Bukan berarti kalau dia dokter nggak jadi juga. Jangan lupa, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, ada ratu. Jadi bukan ratu atau budaknya, tapi bagaimana jadi ibu yang bertakwa. Lahirlah kemudian anak yang luar biasa. Anak yang berbakti sama orang tuanya, yang mengerti bukan hanya perintah soal kebenaran, tapi isyarat kebenaran. Anak tuh nggak peduli benar salah. Belum diomongin dia udah ngerti. Inilah furqan, takwa buat anak kita. Ini terakhir nih karena waktu ya. Kita ingat ketika Nabi Nuh bagaimana hammat bihi wa hamma biha. Ingat kisah itu? Sungguh Zulaiha, perempuan itu, kata orang belakangan disebut Nabi Zulaiha, belum tentu juga. Perempuan itu cenderung pada Nabi Yusuf. Tuh perempuan Siti Zulaiha demen sama Nabi Yusuf. Emang pengen. Udah deketin. Nabi Yusuf mau nggak sama tuh perempuan? Ini nggak ada jawabannya. Nabi Yusuf mau nggak sama perempuan? Hah? Orang kata-katanya begitu sih. Ini yang perempuan nggak jawab. Nabi Yusuf kan udah ganteng luar biasa. Nabi digoda sama perempuan cantik. Nabi Yusuf mau nggak sama tuh perempuan? Tuh ada yang bilang mau. Coba. Nabi aja mau. Apalagi kita. Makanya serahkan diri kita, banyakkan istighfar. Jangan coba mancing maksiat. Nah, kita berduaan sama dia sama-sama teman. Kalau setan udah nyenggol, ya enggak? Kata orang dulu, ya kalau setan lewat bagaimana? Ya lewat aja, nggak perlu saya. Kalau setan godain, pembantu aja bisa jadi teman selingkuh buat majikannya. Ya kan? Sampai di Bali, ya, yang orang selingkuh sama hewan dia selingkuh. Ya Allah. Nih bagaimana kemudian dulu malah nenek-nenek diperkosa. Oh, kalau setan udah munculin udah aneh dah. Hati-hati, laki-laki demen sama laki-laki. Nah, hadirin sekalian, bagaimana Nabi Yusuf? Perempuan itu cenderung sama Yusuf cenderung sama perempuan itu, tapi isyarat.
Lalla burhan mir rabbih. Kalimatnya bukan begitu, tapi kurang lebih maknanya demikian. Kalau bukan karena Allah memberikan burhan, ilham kepadanya, Nabi Yusuf mungkin kena. Apa ilham dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia cenderung sama perempuan tadi, dia gambaran ayahnya muncul di kepalanya. Pesan ayahnya. Jadi saya ingat, ya Allah, Bapak dulu bilang, jangan sampai engkau menjatuhkan diri kamu kepada sengsara. Pada Allah sudah memuliakan engkau. Jangan jatuh ke kemuliaan dalam keadaan hina. Itu luar biasa. Bayangkan anak kita mau melakukan kejelekan, dia ingat pakai itu, Bapak saya galak banget lagi, bodoh dah. Ya, makanya ingat Bapak yang bagus gitu. Dia ingat sama kita, akhirnya dia, ya Allah, gak enak sama Bapak. Dulu saya diajak Bapak sholat, diajak Bapak ke masjid. Dulu Bapak pesan kalau bisa perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak. Oh, ingat Bapak itu. Oh, itu luar biasa. Muncul anak yang mengerti. Furqan, bisa membedakan halal haram walaupun tanpa perintah formal. Furqan namanya. Udah ada sense, kayaknya gak enak nih. Kayaknya gak enak. Jangan dah. Ya enggak? Jadi kalau Menteri Agama dibilang ada Menteri Agama berapa kali tersandung korupsi, karena dia nggak ngerti, Pak. Mungkin dia dijebak karena segala macam, ya karena sistem. Lah kalau dia emang nggak mampu manajemen, jangan coba-coba masuk. Kan dia ngerti agama, hati-hati. Udah ketahuan udah berapa kejadian. Masa nggak jaga-jaga? Emang di departemen lain menterinya dari dalam semua, kan dari luar juga nggak kena tuh. Makanya lebih hati-hati dong. Dia kan pemimpin agama, jangan bikin malu. Ketika anak ngerti isyarat, Nabi Ibrahim gak usah ngomong, datang ke rumahnya, ketemu istrinya, ada kah suami lagi nggak ada. Bapak mau ngapain? Ada apa? Oh iya. Akhirnya datang Ismail. Tadi ada orang tua datang. Oh, itu ayah saya. Iya, ngomong apa dia? Nggak ngomong apa-apa. Cuma dibilang palang pintu ganti. Oh iya. Kamu saya cerai nih hari. Kok dicerai? Yaitu maksudnya adalah supaya aku lihat isyarat doang dia ngerti. Kata bapak palang pintu ganti. Yaudah manggil tukang aja, manggil tukang. Mungkin kusennya jelek kali. Enggak begitu. Dia tahu makna dari ini isyarat. Besok begitu lagi, datang orang tua, istrinya nanya bagaimana bapak kabarnya ini segala macam. Sampaikan kepada suamimu, jaga palang pintunya baik-baik. Ada yang datang, iya tadi ada bapak datang, saya suruh masuk dia nggak mau. Ayah engkau datang, sudah tua. Aku suruh minum segala macam. Nah dia cuma berpesan, apa pesannya? Palang pintu tolong pertahankan. Dia suruh aku untuk menjaga. Engkau ini luar biasa. Muncul anak yang mengerti kebaikan, nggak perlu kita suruh. Karena bisa terjadi dari orang tua yang bertakwa. Ini ada anak yang satu ngerti agama, yang satu ngerti isyarat, yang satu nggak ngerti, emang bangor. Dua-duanya tiba-tiba pulang malam karena nonton layar tancap dulu, ya kan? Pulang, yang satu orang yang agak dekat sama orang tuanya, sehingga chemistry-nya udah dapet sama orang tua. Pas pulang dia tahu bapaknya. Masuk pintu, assalamualaikum, bapaknya jawab, waalaikumsalam, bapaknya cuma duduk ngeliatin, nggak marah, cuma ngeliatin. Dia nunduk aja sampai kamar, dia nangis di kamar, kenapa ya Allah, bapak saya marah. Besoknya pulang, besoknya ketemu sama temennya, bagaimana bapak lo kemarin? Ya bapak gue marah banget nih, mau ngomong lagi dah begitu, nyesel gue segala macem, kita nonton layar tancap, tahu bapak, udah ada nggak enak kan? Kalau bapak lu gimana? Bapak gue gak marah tuh, dia cuma ngeliatin doang. Tuh, ini anak bego begitu tuh. Bapaknya udah ngeliatin begitu. Gak apa-apa bapak saya cuma ngeliatin doang, dia mah asik. Asik apaan? Maksudnya tuh marah begitu. Dia cuma ngeliatin doang, gak marah. Besok kita nonton lagi dah, tuh begitu. Nah hadirin sekalian, itu yang udah kita sampaikan baru sebagian ya. Sebenarnya masih bisa dikaji, cuma yang waktu juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustaz Ismaidas dengan tema keluarga takwa. Mungkin waktu udah lewat ya, mungkin nggak usah ada tanya forum tanya jawab. Kita akhiri kajian siang ini dengan membaca hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.